minta menceraikan istrinya, dia ceraikan istrinya, minta mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan kena gendam orang ketiga sehingga nurut kemanapun dan apapun yang diinginkan oleh orang ketiga. Jadi apa ciri-cirinya ketika mantan itu misal kena gendam? Kita sering ya mendengar istilah gendam ya. Gendam itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi pikiran seseorang agar nurut kepada dia, kan gitu. Nah, jadi kita melihat tanda-tanda itu ya. Tapi pertanyaannya, apakah ilmu gendam itu adalah bagian dari sihir? Ya, sangat mungkin. Dan memang dalam ilmu sihir itu kan macamnya banyak sekali. Ya, ada beraneka ragam ya, ada yang disebut gendam, ada yang disebut guna-guna, ada yang disebut ilmu pelet ya kalau di istilah-istilah kita. Tetapi bahwa ilmu sihir itu adalah ilmu yang dipelajari manusia dari setan. Ya. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasya syihra. Dan hanya setan-setanlah yang kafir yang mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, jadi setan itu dia mengerjakan sihir dan mengajarkan sihir kepada manusia. Ya, termasuk ya, misal sihir tafrik ya, perceraian. Nah, misal suami istri ini, mereka digarap nih dengan sihir tafrik agar bercerai. Ya, dan itu juga adalah ilmunya setan. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Itu surat Al-Baqarah ayat ke-102. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dan mereka mempelajari dari Harut dan Marut. Ya. Apa yang dengan sihir itu bisa menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Nah, jadi ketika misal kena gendam ya, tentu tujuannya kan kalau suami istri itu agar bercerai kan. Ya, agar misal suaminya ini nurut dengan keinginan orang ketiga tadi. Maka ciri-cirinya ya standar tuh. Ya, dia melupakan keluarganya. Ya, lupa dia dengan keluarganya, dengan istri, dengan anak-anaknya. Pokoknya yang ada di dalam pikirannya cuma orang ketiga saja. Yang kedua, tentu nurut. Apapun yang diinginkan oleh orang ketiga tadi, maka akan dia berikan. Ya, minta rumah, kasih rumah. Minta menceraikan istrinya, dia ceraikan istrinya. Minta mobil, kasih mobil. Apapun yang diinginkan oleh orang ketiga tuh jadi nurut. Karena kan kalau dia pakai sihir seperti gendam tadi kan si mantan suami ini sudah berada di dalam kendali penuh dia. Ya. Nah, itu kalau yang digunakan adalah sihir ya. Tetapi juga tidak selalu sihir ya. Kemampuan orang ketiga untuk merayu si laki-laki ini, ya, mungkin dia cantik sekali, menarik sekali, dan kemampuannya merayu itu juga menjadi seperti berkekuatan sihir. Inna minal bayani la syihron. Sesungguhnya kefasihan atau kemampuan berbicara atau pintar berbicara itu laksana sihir. Nah, jadi orang ketiga itu kemungkinannya ya dua itu.
Apakah dia menggunakan sihir yang sesungguhnya, ataukah dia memang pintar sekali merayu mantan suami atau mantan istri ini. Nah, yang paling penting sekarang, kita jika melihat keadaan yang demikian, apa yang kita inginkan? Kita menginginkan misal mantan ini kembali. Nah, ya kalau sihir tentu lebih mudah ya untuk dihancurkan. Misal kita menghancurkan sihir itu dengan mengirimkan surat Al-Baqarah ya kepada mantan tadi. Kenapa? Ya kalau sihir itu yang membawakan mesti setan. Dan setan itu begitu dibacakan surat Al-Baqarah, maka dia akan pergi. La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitan yanfiru minal baitil lazi taqra' fihi suratul Baqarah. Ya. Nah, kemudian yang paling sulit memang kalau kemampuan merayu tadi. Ya. Inna minal bayani la syihran. Sesungguhnya kemampuan berbicara itu laksana sihir. Nah, ini kan kemampuan yang melekat dan memang jadi bakat dia kan. Tetapi ya, ketika mantan terus dimanfaatkan, dia akan menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak pernah dicintai. Yang dicintai cuman hartanya, cuman duitnya, karena dia juga akan merasakan tuh. Manusia itu kan ada saja fase di mana misal bisnisnya atau usahanya lagi sepi, duitnya agak berkurang, dia mengeluh, di situ orang ketiga akan menunjukkan karakter aslinya. Dia marah-marah. Kalau keinginannya tidak keturutan, maka dia ngamuk-ngamuk. Di situ mantan akan sadar bahwa sesungguhnya yang dicintai orang ketiga ini cuma duitnya, bukan dia. Ya, maka disitulah titik balik dari kebersamaan mereka menjadi perpisahan. Ketika mantan sadar bahwa dia cuma dimanfaatkan saja. Nah, sekarang kita doakan agar mantan itu segera menyadari siapa orang ketiga yang sedang bersamanya pada saat ini. Karena ketika mantan sadar, di situ mantan akan pergi dari orang ketiga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.